Kini dengan 16 kontestan fase knockout Liga Champions 2023/24 sudah diketahui, penggemar sepak bola menantikan hasil drawing Liga Champions untuk babak 16 besar. Pengundian akan dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada Senin tanggal 18 Desember tahun 2023. Semua tim yang lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup akan menjadi unggulan. Para runner-up bakal berstatus non-unggulan. Nantinya, tim unggulan akan diundi menghadapi tim non-unggulan. Seperti biasa, klub yang berasal dari satu negara belum akan dipertemukan di babak 16 besar. Begitu juga klub-klub yang sudah berhadapan di fase grup. Potensi munculnya big match di babak 16 besar sangat terbuka dan fokus akan tertuju pada Inter Milan. Wakil Liga Italia itu hanya menjadi runner-up grup D. Namun, I Nerazzurri adalah satu-satu klub dengan performa paling kuat sejauh ini di seantero Eropa. Pasukan Simone Inzaghi hanya kalah sekali dalam total 21 pertandingan di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan Nerazzurri terjadi saat menjamu Sassuolo di Liga Italia pada tanggal 27 September lalu dan mereka kalah 1-2 di Giuseppe Meazza. Pada kesempatan lain, Inter Milan beberapa kali unjuk kekuatan. Contohnya waktu membantai AC Milan 5-1 dan Napoli 3-0 di Liga Italia. Di Liga Champions, La Beneamata juga pernah melakukan comeback untuk meraih hasil imbang 3-3 kendati sempat tertinggal 0-3 dari Benfica. Dengan performa seperti itu, Inter Milan akan menjadi lawan yang menakutkan siapapun. Yang bakal dibuat berdebar-debar dalam drawing Liga Champions nanti tentu saja adalah para juara grup. Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, dan Barcelona semuanya berpeluang bertemu Inter Milan. Potensi big match juga dimunculkan oleh keberadaan Napoli dan PSG sebagai runner-up grup. Inter Milan mungkin terpaksa merekrut pemain baru di bursa transfer Januari, karena ada laporan yang menyebut bahwa masalah tendon Achilles yang dialami Juan Cuadrado memerlukan tindakan operasi. Seperti diketahui, mantan pemain Juventus ini di sepanjang musim berjuang dengan masalah yang berulang pada tendon Achillesnya, yang membuatnya hanya tampil 9 kali sejauh musim 2023/24 ini. Menurut Sky Sport Italia, cederanya tersebut kembali kambuh setelah Inter bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad di Liga Champions pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Staf medis klub kini khawatir bahwa Cuadrado hanya bisa mengatasinya melalui intervensi bedah, yang bisa membuatnya absen selama beberapa bulan. Tindakan operasinya juga berisiko, mengingat pemain internasional Kolombia itu sudah berusia 35 tahun. Inter Milan masih memiliki Matteo Darmian untuk peran bek sayap kanan, namun ia sering digunakan di posisi bek tengah sisi kanan untuk menggantikan Benjamin Pavard dan Stefan de Vrij yang cedera. Ada juga laporan lainnya bahwa Carlos Augusto sedang mencoba peran baru di bek sayap kanan, di mana ia biasanya berada di kiri atau bahkan di posisi 3 bek. Jika semua opsi yang tersedia tidak memadai maka Inter akan bergerak di jendela transfer Januari mendatang untuk mencari amunisi baru. Presiden Inter Milan, Steven Zhang telah mempertegas bahwa target prioritas Nerazzurri di musim 2023/24 ini adalah memenangkan gelar Serie A. Hal ini dinyatakan sang presiden melalui komunikasi virtual saat pesta Natal tahunan klub, bahwa target utama Inter adalah menyematkan bintang kedua di logo jersey mereka. Kita punya impian, yaitu meraih bintang kedua, dan kita berupaya mewujudkannya, kata Steven Zhang, seperti dilansir Gazzetta.it. Zhang tidak hadir langsung di pesta Natal tahunan Inter karena ia masih berada di Tiongkok saat ini. Namun, Presiden tetap menghadiri perayaan tersebut secara virtual. Menurut Gazzetta, Zhang telah mengonfirmasi bahwa Inter akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih gelar Serie A musim ini. Hal ini tentu bukan berarti tim menganggap kompetisi lain tidak penting. Inter telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions untuk musim ketiga secara beruntun. Selanjutnya tim akan segera beraksi di Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Namun,
Gelar Serie A adalah satu-satunya gelar domestik yang belum diraih Inter di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Sebagaimana dicatat oleh Gazzetta, ada tanda-tanda jelas tentang bagaimana Inter akan tampil maksimal di Serie A. Dan yang paling kentara adalah cara pelatih Inter, Simone Inzaghi melakukan rotasi timnya. Seringkali ia memainkan starting line-up terkuatnya dalam pertandingan Serie A, baik melawan rival papan atas atau tim-tim yang berada di peringkat bawah. Hal serupa juga terjadi saat melawan Udinese pada akhir pekan lalu. Namun sebaliknya di Liga Champions, Inzaghi malah melakukan rotasi yang cukup signifikan. CEO Inter Milan, BP Marotta mengingatkan Nerazzurri agar tidak cepat puas dengan pencapaian sejauh musim 2023/24 ini. Hal ini dinyatakannya saat berbicara di pesta Natal tahunan Inter, seperti yang dilansir FC Internews, di mana Marotta menekankan untuk selalu menjaga standar tim tetap tinggi. Inter Milan benar-benar menikmati awal musim yang positif. Nerazzurri sukses memuncaki klasemen sementara Serie A, dengan serangan dan pertahanan terbaik hingga pekan ke-15. Di ajang Liga Champions, Inter telah mengamankan tempat di babak 16 besar meski ada sedikit kekecewaan karena gagal finish sebagai juara grup. Namun Nerazzurri melaju dengan penuh percaya diri, tidak peduli siapa lawan mereka di fase berikutnya. Inter mencapai final Liga Champions musim lalu. Sepanjang perjalanan mereka menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun di Eropa. Namun, CEO Inter, BP Marotta mengingatkan tim untuk tidak berpuas diri dan tetap berupaya mempertahankan level mereka baik di Serie A maupun di Liga Champions. Kami harus menjaga standar tetap tinggi, ujar Marotta. Jangan berpuas diri atas pencapaian beberapa bulan pertama musim ini. Kami punya ekspektasi tinggi, dan hal itu tergantung bagaimana kami bekerja.